rekan dan sahabat saya di Yayasan Pembina Mualafat Tauhid, Ibu Etika Nur ya. Ibu Etika Nur ini yang biasa kalau debat saya dampingin gitu. Kebalik itu saya mendampingi. Nah, jadi Saling mendampingi. alhamdulillah Bu Etika Nur ini adalah seorang muslimah tapi yang terpelajar ya. Bahkan pernah belajar langsung dari Rabbi Tovia Singer sehingga di dalam dunia apologetika ini merupakan seorang atau sebuah aset yang sangat berharga gitu ya. Assalamualaikum Bu Atika, sehat Eh, Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat kan habis Alhamdulillah makan. habis makan jadi sehat. Sehat. Belum lapar lagi. Nah, Bu, malam ini kita mau ngomongin apa nih Bu? Kita ngobrol santai aja sih asal Hmm. usul Israel, Bani Israel Oh kan ya, banyak yang tahu Bani Israel, tapi bagaimana terbentuknya Bani Israel ini hmm. kan Dari Nabi Yakub jarang, alaihissalam berarti ya. ya, dari Nabi Yakub Nah, alaihissalam. jadi mungkin tujuannya Ibu untuk ngomongin ini nih apa nih Bu tujuannya? Tujuannya begini, supaya mengenal banyak beberapa beberapa orang awam, tapi yang sudah biasa viewernya Pak Rudi udah tahu lah kalau Hmm. Bani Israel ini adalah Nabi Yakub ya. Hmm. Terus sebetulnya siapa saja sih ya istri-istri Nabi Yakub itu siapa, Hmm. anak-anaknya siapa, kan Hmm. begitu. Terus bagaimana Nabi Yakub bisa menemukan istri-istrinya ini, cara Oh, mereka kenalan, kan dulu belum ada Twitter, istrinya banyak ya Bu ya? ada banyak ya, ada Empat. 4 ya. Boleh ya Bu ya? Empat ya? Solo aja 700 700. Ini empat yang dua budak lagi ya? ya yang udah budak. Jadi Jadi, anak budak tuh tetap tetap dianggap sah. Apalagi ya. kalau sudah istri ya. Hmm. Jadi tapi budak itu juga disebutkan sebagai istrinya gitu. Hmm. Kalau saya kurang paham sih karena istilah budak dalam dalam perspektif Judaisme itu beda. Jadi Ya. budak itu bukan budak belian yang dijual beli. Mereka Ya. kayak pekerja ART semacam itu, tapi juga dimiliki. Nah ini Ya. Nah udah, agak, Ibu cerita aja dulu deh. Nanti baru saya korek-korek lagi deh. oh gitu ya. Ya. Oh ya boleh Mau lah. mulai dari mana Bu? Mulai dari ini, sebetulnya ini kan semua ada di kitab Kejadian. Ya. Jadi riwayat itu ada di kitab Kejadian. Kalau mulai dari awal sampai penciptaan ini kan sebetulnya suatu rangkaian cerita Hmm. dari awal Nabi Adam sampai selesai ya, sampai di Hmm. kitab Kejadian ini Yusuf. um, dijelaskan secara runtut. Nah, kita langsung aja split ke tengah-tengah Hmm. di mana Bani Israel terbentuk. Hmm. Kita tidak mulai dari selesainya air bah kemudian Abraham diminta, itu nanti agak kejauhan, nanti Ya. kapan-kapan aja. Tapi sebelumnya boleh nggak Bu? Kita disclaimer dulu nih. Hmm. Ngapain kita Muslim kok ngomongin Bible gitu? Ya memang ada yang bagi orang awam sebetulnya tidak merasa ini tidak penting ya. Hmm. Maksudnya untuk apa, saya juga sering dikasih tahu untuk apa itu Iya. belajar, bahkan oleh Muslim sendiri kan. Iya. Mereka tidak tahu bahwa begini, surat 1946 ya kan, surat An-Nahl 125 kalau nggak salah ya, Ya. itu kan perintah untuk berdebat dengan cara yang terbaik. Ya. Berdialog, kenapa berdialog? Karena pasti akan, Allah sudah maha tahu akan terjadi dialog seperti ini. Seperti saya nih, saya beberapa kali diserang kan. Jadi saya ini sebetulnya tidak tahu apa-apa, diserang, ngapain kamu menyembah gini-gini kan gitu. Jadi saya tidak bisa apa-apa, speechless waktu itu Awal kan. mulanya Bu, Awal awal mulanya mulanya Ibu jadi jadi apologet Muslim apologet ya. itu ya, Oh, gara-gara bos saya itu tiap hari menjelek-jelekan agama oh saya kan. bosnya Bu Etika Nasrani, Ya, itu kebetulan yang, menyerang iman Bu Etika iya, gitu. itu Oh, mungkin dia yang baru, pokoknya dia benar-benar agresif sekali gitu. dulu gitu Bu ya, Dulu, waktu masih gadis. enggak, sudah punya anak. Oh udah punya anak, tapi masih kerja gitu. Masih kerja. Oh, oke. Terus ya itu, dia namanya FL lah disingkat. Dia begitu pokoknya, untuk apa kamu sholatmu aja nggak selamat, nabimu aja nggak selamat, macam-macam. Oh Berarti gitu. dia minta didoakan, berarti dia nggak selamat, gak ada jaminan. Nah, sementara saya tidak mampu buat apa-apa. Padahal ini sangat penting kan, karena Iya, iya. sama baru kemarin saya juga di WA itu, mungkin saya nanti tunjukkan seorang murtadin yang baru murtad. Jadi dia masih, wah, fresh-freshnya masih senang-senang jadi murtad. Nah, dia
WA saya juga. Jadi murtad senang, jadi murtadin ya senang. bagi dia kan, Bagi karena mungkin dia merasa lepas gitu. Tadi dia Islamnya jelas nggak paham, jelas bukan Islam yang taat. Ya dia menanyakan untuk apa bagaimana kalau Islam KTP yang nggak sholat, bagaimana mereka dijamin selamatannya. Jadi dalam perspektif dia kan dia pasti selamat, ya kan, dia pasti selamat nih karena mengikuti Yesus. Bagaimana dengan Islam KTP yang tidak selamat? Di hadis dia sebutkan hadisnya, ya kan. Nah kalau saya dulu nggak belajar agama lain kan saya speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bertanya aja, kamu tahu tidak, saya tanyakan ke dia. Saya kirimkan video-videonya. Bagaimana Kristen Ortodoks sembahyang, bagaimana Kristen Sirak sembahyang, mereka bahkan 7 kali sehari. Mereka benar-benar sembahyang. Mereka juga sholat ya? Sholat sama dengan kita. Terus bagaimana Anda sama sekali nggak sholat? Pertanyaannya sama dengan saya yang Anda tanyakan saya, justru Anda kenapa nggak sholat? Padahal saudara Anda yang Ortodoks mereka sholat, itulah 7 kali malah. 7 kali malah. Ya. Anda tidak, jadi dia diam. Jadi dia terus ngasih foto Syafrin Ibrahim. Walah. Ini saya bilang, saya bilang kami ini masih euforia, masih baru, ini kuno ini Syafruddin ini tak kasihkan beberapa video-video Syafruddin yang nggak macam-macam lah, yang macam-macam itulah, yang dia orang klaim-klaim pendeta lain tentang Syafruddin ini loh, pendeta yang ngomong bukan saya. Jadi saya lebih baik tidak mengatakan saya tapi pendeta. Jadi supaya dia tahu kamu tuh masih baru. Maksudnya gini, ayo kita debat aja, dia nggak mau. Jadi maksud Bu Etika nih belajar kristologi ini penting ya Bu ya? Dia penting untuk defense. Kita tidak akan menyerang, tapi pada saat kita ini diserang, kita ini bisa defense gitu loh, bisa membela diri. Belum lagi kalau untuk menghadapi upaya-upaya pemurtatan ya Bu ya? Pemurtatan ya itu kan saya sering juga. Tapi gini ya, maksud saya juga ingin memberikan disclaimer bahwa pembahasan kita mengenai kristologi itu sebenarnya adalah upaya kita untuk membentengi akidah umat Islam, ya Bu ya, dari upaya-upaya pemurtatan. Karena apa? Karena diakui tidak diakui upaya pemurtatan oleh misionaris-misionaris itu masih ada. Masih ada, ya, termasuk saya. Saya kan juga kena. Oh iya, dulu Ibu juga hampir jadi korban gitu ya. Kita tahu saya dimasukkan grup namanya grup Islam lah, Istiqomah apa ini kan. Oh, maksudnya Ibu sampai sekarang pun masih jadi korban misionaris gitu. Teman sih sebetulnya dia. Dulu anak buah saya. Terus tapi yang dibahas tentang bisa terkemuka dunia akhirat gitu-gitulah, kayak itu small thing ya bagi kita, ini hal-hal kecil tapi dia kalau buat kita mungkin poin-poin seperti itu udah kuno ya Bu ya. Tapi kalau buat saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita yang nggak pernah belajar kristologi, dengar begitu tuh bisa goyang imannya. Yang apalagi yang akidahnya masih lemah. Nah itu aja untuk membentengi keluarga kita, untuk membentengi kita itu sebetulnya. Lagi pula menurut kita nih ya di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, yang namanya dakwah kristologi itu sebenarnya adalah dakwah tauhid. Betul nggak Bu? Karena apa? Dengan berdakwah kristologi, kita itu sebenarnya sedang mengajak orang untuk bertauhid. Kan begitu? Ke akidah kita ya. Jadi yang penting, yang jelas gini, kan juga banyak channel-channel yang menyerang kita. Ya kan? Itu saya lebih ke defense. Jadi makanya kalau saya dimasukkan di grup debat, saya selalu menjawab untuk kalau saya ikutnya Bruce Lee, Bu. Kalau saya ikutnya Bruce Lee. Kata Bruce Lee, menyerang itu adalah pertahanan yang paling bagus. Iya, kita menjawab. Tapi kita menyerang itu dengan menyerang artinya menyerang dengan mengajak bertauhid. Iya, gitu. Maksudnya gini, kita kalau diserang kita jawab, tapi kita serang balik juga. Gitu, iya dong. Kan. Artinya kita ini kan punya akidah. Akidah ini kan harus kita lindungin. Bukan akidah kita aja, tapi akidah juga keluarga kita, saudara kita. Kalau dari misalnya mereka nggak tahu hal-hal begini, mereka tuh mudah dimurtadkan. Kayak imunisasi lah. Ya, imunisasi lah. Kita belajar istiqomah, kita harus kuat dulu akidahnya. Kayak imunisasi, kita udah terimun gitu. Baik Bu, silakan Bu. Tadi mau ngomongin apa tadi? Asal usul bangsa Israel. Bangsa Israel ya, karena Bani Israel supaya kita tahu, pengetahuan juga kan penting. Ya kan? Betul Bu, betul. Karena Quran kan mengatakan Bani Israel berkali-kali Allah mengatakan sebetulnya siapa sih Bani Israel ini? Bagaimana sih ceritanya terbentuk
umat ini kan gitu, umat yang spesial yang disebut dalam Quran ya kan. Nah sebetulnya itu kalau di tanah itu kan di Kejadian ini lengkap dari awal Adam diciptakan, tapi kita langsung ke tengah aja. Di sekitar chapter 28 ya, pasal 28 atau chapter 28 ya. Nah, itu dimulainya kisah di mana kita kan tahu bahwa Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Iya. Ya kan, nah, kita ini masuk ke klan-klannya Nabi Ishak ke bawah ya. Iya. Nah, Nabi Ishak ini setelah waktu itu tua, sudah usia tua, sudah menjelang meninggal itu kan. Dia pesan kepada anaknya. Nah, sebetulnya yang dikasih Nabi Ishak ini kan Esau, kan Nabi Ishak punya dua anak ya, Esau sama Yakub. Nah, tapi waktu memberikan ini nanti kisahnya intrik nggak saya ceritakan karena panjang, tapi yang jelas waktu itu di depan dia Nabi Ishak. Sebetulnya yang dimaui Nabi Ishak itu kan adalah Esau. Ya, Esau. Yang mau diberkati Esau. Ya, Esau karena Esau kan memang kesayangan Nabi Ishak, Yakub kayak kesayangan Ribka. Nah, kemudian Nabi Ishak itu memberitakan carilah istri, jangan kamu cari istri orang Kanaan gitu. Carilah istri, pergilah kamu ke Aram, ke Padan Aram. Carilah saudaramu yang bernama Laban di sana, ya kan? Karena Laban saudara ibumu. Jadi Laban ini sama Ribka kan kakak beradik, anak dari Betuel kan. Nah, Betuel kalau nggak salah anak Nahor. Nahor ini masih keturunan Abraham ya, ke atas. Jadi kalau kita lihat Abraham itu juga masih keturunan Eber 7 generasi setelah Nuh. Panjang sekali kalau sistemnya. Nah, kemudian singkat kata ini kan jauh waktu itu perjalanan dari Aram, Syria ya. Aram itu sebetulnya kan cucu Nabi Nuh. Jadi dulu kan nama-nama orang beranak pinak jadi nama tempat, ya kan? Atau nama bangsa gitu. Nama bangsa gitu kan. Nah, sampai ke Aram ini kan dulu kan belum ada pesawat terbang, belum ada. Jadi kan mesti berjalan kaki. Jadi dari lewat ke suatu tempat dulu sampai akhirnya lewat dia ke Pisir Baju dulu kan, melewati Pisir Baju juga sampai akhirnya dia di tempat sampai di Aram ini, Padan Aram. Nah, setelah Padan Aram sampai di sana, dia tanya di sini pas ada orang kerumunan nih, banyak orang ngumpul di situ karena di situ ada sumur. Sumur ini kan kalau ada sumur kan mereka ramai kan, karena belum ada pipa air pam gitu kan. Itu mereka mengembalakan ternaknya, meminumkan ternaknya. Terus tanya, ada nggak di sini orang yang namanya Laban gitu? Di sana kan gampang, waktu itu orang belum banyak, satu desa di sini kenal semua gitu. Laban itu anaknya itu Rahel katanya. Nah kebetulan Rahel anaknya Laban itu di situ. Nah langsung aja dipeluk sama Nabi Yakub. Aku ini saudaramu, saudara sepupu apa segempol nggak tahu, sepupu lah. Saudara sepupu kan. Jadi itu punya apa sih, Dik? Oh ini Bel. Enggak, aku tuh ada aplikasi Bible yang internasional. Ada loncengnya. Jadi nggak tahu, selalu ada verse of the day dan sebagainya, ini selalu dikasih ayat-ayat gitu loh. Jadi sama praying time, waktu untuk sembahyang. Belum tahu gini caranya, nggak apa-apa sih. Memang saya kan langganan beberapa situs-situs Kristen, situs Judaism untuk belajar lebih mendalam supaya saya belajar dari sumbernya gitu loh Pak Doni. Nggak belajar dari orang lain gitu, dari orang yang bukan sumber. Nanti belajar dari musuh kan nggak benar juga. Meskipun saya bukan penganut Kristen, saya harus belajar Kristen dari sumber Kristen gitu loh. Jangan terus kita semena-mena menafsirkan sendiri kan gitu. Supaya kalau kita debat pun kita ada dasarnya gitu menjawabnya. Nah, kemudian dibawalah kita balik ya Yakub ke tempat ayahnya ini Laban. Terus ceritakan Laban senang sekali akhirnya ketemu saudara keponakan lah ya namanya. Terus tinggal di sana. Terus namanya Yakub ini sebagai seorang yang mengembara dan ikut kan dia banyak membantu pekerjaan kebun, kan dia punya kebun, punya ternak, punya kaya lah, punya budak gitu kan. Nah, lama-lama si Laban bertanya, terus upahmu apa? Kamu kerja untuk aku sebegini banyak.
upah saya berikan anakmu Rahel. Dia kan Rahel ini ceritanya cantik sekali. Yeah. Ya kalau sekarang kayak bintang film lah, pokoknya cantik. Yeah. Saya berikan aja Rahel anakmu untuk jadi istri saya, jadi istriku. Ya sudah, kamu kerja sampai digenapkan 7 tahun ya. Jadi Laban ini sebenarnya orangnya licik. Jadi mau ngasih apa-apa orangnya dimanfaatkan. Suruh kerja dulu. Nah, setelah waktunya 7 tahun, si ini singkat cerita ya. Jadi kalau dibaca ayatnya kan panjang. Singkat cerita Yakub menagih janji. Oh ya sudah, kalau gitu diadakanlah pernikahan, diadakan perjamuan pernikahan gitu kan. Dulu kan perjamuan pernikahan nggak disanding berdua. Jadi pengantin perempuan tidak disandingkan dulu dengan laki-laki karena kan belum muhrim. Hukum Taurat kan dulu ketat sekali, ya kan. Nah, terus setelah perjamuan malam selesai, barulah si pengantin perempuan itu diserahkan kepada Yakub. Ini istrimu gitu kan. Nah, setelah masuk kamar, dulu kan kalau menurut keterangan Rabi, ini kan juga saya cerita dari kuliah saya dengan Rabi. Itu dia pakai veil, tutup nikob ya kan. Nah, jadi setelah sampai kamar, sudah saya kan bayangannya, wah ini malam pertama dengan istriku. Udah mau unboxing gitu Bu ya. Sudah mau unboxing ya kan. Sudah apa? Sudah benar-benar malam yang ditunggu-tunggu 7 tahun, bayangkan 7 tahun. 7 tahun nunggu malam pertama gitu ya. Nunggu Rahel kan. Tetap begitu dibuka kaget dia, ternyata Lea. Oh, ternyata kakaknya. Jadi kan si Laban ini punya 2 anak perempuan, Lea sama Rahel. Nah, si Lea itu rupanya pas-pasan lah kira-kira, tidak menarik hati. Kalau disebutkan dia tidak menarik hati, tidak bersinar-sinar, beda dengan Rahel yang memang cantik. Ya kan? Jadi dia loh, kok jadi langsung dia berarti terjebak dong Bu Yakub itu. Langsung dia mengkerut Pak. Maksudnya dari mengkerut? Maksudnya dari menyala-nyala langsung meredup. Redup ya. Menyala langsung meredup. Loh kok ini kan kayak Pak Dondi lah. Pak Dondi senang siapa, tahu-tahu dikasih istri lain orang yang berbeda. Saya pesan siapa Bu? Misalnya kan jadi. Oh berarti itu mungkin si Laban itu nggak mau anak yang pertamanya nggak nikah apa ya? Nggak nikah ya, karena ini kan yang mau dinikahin kan adiknya. Pastinya kan tanya menuntut dong si Yakub, bagaimana kamu kok menipu saya gitu loh. Katanya saya dinikah dengan Rahel, kok kamu berikan Lea gitu kan. Kata Yakub, kata si Laban begini, tidak elok, tidak umum kalau di sini anak perempuan itu adiknya melangkai kakaknya gitu. Sudahlah, nanti saya berikan adiknya, kamu kerja 7 tahun lagi. 7 tahun lagi. Nunggu lagi. Akhirnya senep itu dong ya. Yakub senep. Tapi demi cintanya dengan Rahel. Oh, iya. Kan memang dia sangat mencintai Rahel. Jadi dia nikah dengan Lea itu kan terpaksa. Kalau dengan Rahel kan memang yang dia cintai, ya kan. Mungkin Pak Doni suruh nikah dengan orang yang tidak Pak Doni cintai juga kan beda sama orang yang dicintai. Apa boleh baut gitu ya? Boleh baut. Terus 7 tahun akhirnya kesampaian, waktu itu kan si ini bawa Lea dan budakmu, jadi dikasih budak satu Zilfa karena Laban kan kaya, dikasih Zilfa. Jadi Lea sama budaknya mungkin pada tempat tinggal sendiri. Nah kemudian setelah 7 tahun nagih janji, akhirnya diadakan perjamuan pernikahan lagi, kali ini benar dengan Rahel. Kan si Yakub senang sekali nih. Yang pas kedua bener Rahel tuh Bu? Rahel benar. Bukan budaknya? Anaknya cuma 2. Bukan budaknya. Tapi setelah itu di bawah bulannya juga Bilha, maksudnya untuk bantu-bantu. Jadi sudah punya anak ini kan tenang nih si Laban. Anaknya sudah nikah semua nih dengan 1 orang, dengan Yakub ya kan. 1 si Lea sama Silva budaknya, yang 1 Rahel dengan Bilha. Nah, kan. Setelah itu karena memang cintanya kepada Rahel tinggi ya, si Yakub ini, jadi dia lebih banyak memperhatikan kepada Rahel gitu. Si Lea kan sedih nih, terus Tuhan membuka rahimnya, maksudnya dibuatlah si Lea ini hamil gitu. Jadi Lea ini hamil anak pertama Ruben, bukan Ruben Onsu ya. Ruben, terus kedua Simeon itu sebetulnya. Lewi, terus
Yehuda. Empat dulu lahir. Ya. Nah ini begitu dapat anak-anak ini kan perhatian ke Lea lumayan kuat ya. Nah, terus setelah itu si Rahel merasa ya Tuhan, sekarang suamiku tidak kurang perhatian lagi ke aku, sudah ada anak-anak, walaupun dia tidak mencintai Lea, tapi kan ada darah dagingnya kan anak-anaknya, sehingga akhirnya si Rahel bikin nih, ambillah budak. Jadi dia ingin punya supaya Yakub itu betah di rumah Rahel juga, dia harus punya anak. Karena sama Rahel bolak-balik tidak punya anak. Akhirnya disuruh menghampiri Bilha budaknya. Dihampiri aja, setelah dihampiri hamil. Oh, cuma dihampiri doang hamil. Nah, makanya Pak Doni jangan menghampiri saya sini dan saya hamil gitu. Ya. Terus? Jadi si Rahel minta dia menghampiri budaknya, kemudian si Bilha hamil. Nah, hamil punya 2 anak nih, namanya Dan, Dan ya, memang Dan satunya Naftali. Ya. Nah, jadi dengan kedua anak ini kan, jadi Yakub imbang lagi nih, sering juga punya 2 anak. Jadi anak itu biarlah di pangkuanku, aku anaknya Rahel juga gitu kan, supaya Yakub itu enggak perhatiannya ke sana terus kan gitu. Namanya 2 istri kan mesti sering cemburu juga, itu wajar ya. Terus akhirnya setelah itu si ini merasa kesel juga, kok sekarang kurang juga kesini perhatiannya. Terus dia menawarkan juga budaknya si Zilfa. Ya. Suruh menghampiri Zilfa. Oh, dihampiri lagi. Hamil lagi kan. Cuma dihampirin doang hamil ya. Belum diapa-apain tuh ya. Jadikan istrinya juga mestinya begitu kan. Karena toh mereka menjadi 12 anak Israel. Kemudian hamil Gad dan Asher itu kan. Bahkan jadi total dari 4 istri itu bahkan setelah itu si inilah juga ambil juga. Oh, Lea nambah lagi juga. Rahel akhirnya ya. Lea nambah lagi si Isakar dan Zebulun ya. Terakhir Dina perempuan. Ya kan, sebenarnya kan dari Lea 7. Ya. Kemudian si Rahel sedih juga nih. Kan kalah nih, sana sudah banyak pasukan. Kalah saingan. Lama-lama dia berdoa dia dikabulkan, dia punya anak. Nah, setelah dihampiri. Setelah Rahel kan dihampiri itu sama istrinya. Oh iya. Punya anak, terus si Yosef. Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya kenapa Nabi Yusuf itu ganteng sekali. Karena Rahelnya cantik. Ya kan? No wonder gitu loh. Kalau dalam kisah Islam kan sampai orang mau melihat Yesus sampai ke perang. Ya kan? Istri-istri sampai mungkin gantengnya kayak siapa saya nggak tahu, kalau bintang film sekarang ganteng banget lah ya. Nah, terus terakhir lahir juga Benyamin kan akhirnya. Jadi Benyamin benar-benar bungsu. Jadi akhirnya itulah 12 anak laki-laki dari Nabi Yakub lahir. Kemudian 1 anak perempuan, Dina. Jadi dari 2 wanita merdeka dan 2 budak. Terus dan 2 budak. 4. Terus lahir 12 anak plus 1 perempuan. Tapi yang dianggap sebagai kesukuan itu kan yang laki aja, Bu ya. Iya. Berarti 12 anak, 12 suku. Dan ini juga membuktikan bahwa dalam Perjanjian Lama, dalam tanah, anak budak itu sah karena bapaknya merdeka kan. Nah, ini ada pertanyaan dari saya nih, Bu. Berarti kan Nabi Yakub alaihissalam punya 4 istri, 2 wanita merdeka, 2 budak. Yang 2 budak ini kan sah jadi istrinya kan, Bu? Iya. Anak-anaknya juga sah, anaknya Nabi Yakub alaihissalam kan? Betul. Ada yang bilang gitu, kalau Nabi Ismail alaihissalam itu anak budak, istilahnya anak haram gitu lah. Tapi ada yang bilang begitu. Itu standar ganda namanya. Nah, yang bilang begitu berarti kan dia nggak baca kisah ini, kisah yang Nabi Yakub kan. Yang 2 kan budak, punya anak. Kan Israel selalu 12 suku, nggak 8 suku Israel. Apa? Kan selalu 12 suku Israel, 8 suku. Kalau nggak bisa kan berarti cuma 8 suku Israel. Betul, artinya yang anak budak juga diakuin kan, Bu? Diakui sebagai anak sah. Nah, jadi kalau semuanya mau wanita merdeka atau budak, yang penting asal dinikahin ya sudah sah gitu kan? Sudah sah. Terus ada yang bilang kalau Nabi Ismail itu bukan anak perjanjian atau disebut anak
Bahkan ada yang bilang dia anak zina malah. Iya. Ya kan? Berarti kan kebangetan itu. Berarti kan dia nabinya sendiri dibilang zina kan. Lah ya berarti kan yang ngomong begitu kan nggak paham gitu loh kisah Nabi Yakub. Dari standar ganda. Iya. Pilih-pilih gitu, pilih-pilih. Padahal Hagar itu dalam tradisi Yahudi kan dia seorang malah princess, putri, seorang putri kan? raja. Dia dititipkan untuk menjadi ART ikut di tempat kalau dalam makanya dia akhirnya melahirkan 12 suku Ismail itu raja-raja karena asalnya dia sebenarnya princess. Jadi akhirnya jadi raja-raja juga anak-anak Ismail. Nah, Bu, ini kan gini, Bu. Dari yang namanya ada wanita merdeka, ada budak. Tetapi walaupun budak, tetapi kalau dinikahin kan ya istilahnya udah jadi istri yang sah gitu kan. Tradisi ini kan sampai nih Bu ke bangsa Semitik. Ya, artinya di bangsa Arab pun juga ada hal seperti itu kan. Terus kemudian dengan kedatangan Islam diatur lagi kan Bu. Budak ini bisa dimerdekakan. Bahkan budak ini lebih baik daripada orang yang imannya beda atau yang ya istilahnya kafir gitu ya. Lebih baik nikahin budak daripada nikahin orang kafir walaupun menarik hatimu kan gitu. Betul. Jadi artinya sudah ada tradisi yang turun-temurun jauh ribuan tahun dari Nabi Yakub alaihissalam bahkan sampai ke bapaknya Nabi Abraham alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kan gitu Bu ya. Kalau ada yang bilang apa namanya boleh menggauli budak, lo menggauli kenapa nggak boleh kalau udah dinikahin ya Bu ya? Iya, karena sebetulnya gini. Kan di Quran juga disebutkan bahwa budak lebih baik dan juga berikanlah mas kawin yang pantas. Yang pantas. Kalau ada mas kawin kan berarti nikah, kan gitu Bu? Iya, kan? Dan perlakukan seperti dengan baik juga. Jadi yang jelas gini, hikmah dari cerita Yakub ini, cerita ke masalah budak ya. Hikmah dari cerita Yakub ini adalah kalau Laban tidak cheating ya. Ya, apa namanya ya?